Bapak. Perkenalkan, saya Dokter Feby yang bekerja di Poli hari ini ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Kenapa kan tanya-tanya dok? Iya, kan ini tadi saya sudah memperkenalkan diri kan Pak. Nah sekarang gilirannya Bapak untuk memperkenalkan diri. Nah selanjutnya itu saya mau wawancara Bapak, tanya jawab bagaimana kondisi Bapak sekarang. Gunanya itu saya mau tahu nanti tujuannya itu saya mau mendiagnosa Bapak apakah ada gangguan atau tidak Pak. Nah jadi Bapak namanya siapa? Marco. Bapak Marco ya. Iya. Bapak Marco sekarang umurnya berapa Pak? 25. Oh, 25. Pendidikan terakhirnya Bapak? SMA. SMA. Mungkin setelah SMA Bapak sudah kuliah? Tidak. Oh, tidak ya Bapak ya. Pekerjaan sehari-harinya Bapak? Saya kerja di sawah dok. Oh, di sawah ya Bapak ya. Iya. Sudah menikah Bapak? Sudah. Ya Bapak. Kalau boleh tahu ya Bapak datang kemari itu dengan keluhannya apa ya Bapak? Dan juga mungkin saya bisa bantu keluhannya Bapak. Dok, sekali tidur. Oh, Bapak susah tidur ya? Iya. Sudah berapa lama itu Bapak alami? Sejak 3 bulan yang lalu dok. Oh iya. Tapi yang paling terasa itu 1 minggu yang lalu dok. Oh, 1 minggu terakhir ini ya Iya, Bapak dok. ya. Nah, sudah seminggu memberat itu Bapak biasanya tidur dan bangun jam berapa Bapak? Saya biasa tidur jam 10 dok. Iya. Terus bangun subuh-subuh. Oh, bangunnya subuh-subuh ya Bapak ya, dan langsung bekerja ya. Itu kalau sekarang Bapak itu bagaimana kondisinya Sekarang yang Bapak rasa? Dan juga mungkin selanjutnya itu tadi tidurnya Bapak dari tidurnya itu jam 10 dan juga bangunnya jam 4 subuh. Nah, itu Bapak sekarang masih seperti itu kah atau sudah terganggu atau berubah siklus tidurnya Bapak? terganggu dok. Oh, terganggu ya. Ya, Sampai subuh begitu tidak bisa tidur ya Bapak ya. kadang begitu dok. Dan itu baik. Apa penyebabnya Bapak tidak bisa tidur? Boleh saya tahu Pak? Kadang saya dengar-dengar suara-suara dok, suara-suara kayak orang bisik-bisik begitu. Oh, orang bisik-bisik ya. Itu Bapak dengarnya sekitar berapa orang Pak yang bisik-bisik? Kayak 3, 4 orang dok. Pokoknya sekitar itu dok. Seperti sedang membicarakan Bapak seperti. Iya. Oh iya, iya Pak ya. Nah, kalau boleh saya tahu itu Bapak dengar suara laki-laki atau perempuan Bapak? Laki-laki dok, kayaknya temanku Ji. Oh iya. Kalau perempuan ada Bapak? Oh iya, baik. Kira-kira kenapa bisa Bapak mencurigai itu temannya Bapak? Karena suaranya dok mirip temanku yang di sawah. Oh, sebelumnya itu Bapak pernah berkelahi dengan temannya Bapak? Pernah sih dok. Oh, pernah ya. Oh, Iya. itu mungkin hal itu yang menghantui Bapak ya. Baik Bapak, orang lain atau orang sekitarnya Bapak pernah dengar juga keributan tersebut? Tidak. Tidak pernah ya. Apakah hal ini sampai mengganggu pekerjaan Bapak? Mengganggu dok. Mengganggu ya. Itu Bapak biasanya bekerja biasa menyendiri atau bagaimana Pak? Menyendiri kak dok, karena takut kak sama itu temanku. Oh, takut ya sama temannya Bapak. Nah, Bapak sudah pernah menceritakan hal tersebut ke keluarganya Bapak? Sering dok. Oh, sudah pernah ya. Bagaimana tanggapan mereka? Nabila Ki, perasaanmu gitu. Oh, bilang Iya. seperti itu ya Bapak ya. Biasa bagaimana Pak kondisi Bapak di sekitar lingkungannya Bapak? Apakah Bapak sering marah-marah atau pernah mencelakakan orang sekitarnya Bapak? Nah, bilang orang sekitarku dok, sering kak marah-marah, tapi perasaanku tidak Ji. Saya orangnya sabar dok. Oh iya, baik Bapak. Nah, kalau boleh tahu di rumah itu Bapak tinggal dengan siapa? Sama kakakku, sama bapakku, sama istriku. Oh iya, Bapak sudah memiliki anak? Ada Berapa Bapak?
2. Oh iya. Bagaimana hubungan Bapak dengan keluarganya Bapak? Baik-baik gitu. Cuman yang Bapak tadi sampaikan itu ya Bapak, apakah sering memarahi orang Iya. di rumah Bapak? Iya, dia sering marah-marah. Oh iya, baik. Bapak pernah alami hal seperti ini sebelumnya? Oh, Pernah ya. Pernah Bapak berobat sebelumnya ke sini? enggak. Nah, Bapak ada riwayat kejang, trauma atau penyakit kronik lainnya, Pak? Enggak ada dok. Tidak ada ya. Maaf sebelumnya ya Bapak, apakah Bapak merokok atau konsumsi obat terlarang? Merokok tidak. Tidak semuanya dok. Tidak semua ya. Ada keluarga Bapak yang pernah mengalami hal serupa, Pak? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Kan tadi Bapak itu lulusan SMA ya Bapak. Apakah waktu sekolah itu Bapak memiliki hambatan atau ada masalah Bapak? Tidak ada dok. Bilang bedek guruku saya paling pintar. Oh begitu ya Bapak ya. Iya. Nah baik Bapak, ini sudah selesai ya Bapak. Saya membacakan kembali, nanti Bapak bisa mengoreksinya. Jadi Bapak Marco umur 25 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai petani, sudah menikah, lalu gangguannya itu atau keluhannya datang kemari susah tidur sejak 3 bulan yang lalu, namun memberat seminggu terakhir ini ya Bapak. Lalu tidurnya itu siklus tidur tidur pada jam 10 dan bangun subuh, tapi sekarang ini sedang terganggu, biasa sampai subuh tidak dapat tidur. Ada suara bising yang Bapak dengar, 3 sampai 4 orang yang sedang mencertai Bapak, dan juga yang didengar itu suara perempuan dan laki-laki. Lalu minggu lalu pernah memiliki masalah terhadap rekan kerjanya. Lalu Bapak, orang sekitarnya itu tidak mendengar keributan tersebut. Selanjutnya itu hal ini tidak mengganggu pekerjaan Bapak, tapi Bapak kebanyakan menyendiri ya karena tidak nyaman dengan rekan kerjanya Bapak. Lalu Bapak sudah menceritakan ke keluarga, lalu pendapat keluarga itu Bapak akhir-akhir ini sering marah-marah ya Bapak. Lalu selanjutnya itu Bapak tinggal dengan kakak, ibu, Bapak, suami, dan 2 anaknya Bapak. Suami dok. Oh ya mohon maaf Bapak, maksud saya istri, dan juga hubungan keluarga Bapak itu kepada hubungan keluarganya Bapak itu baik, tapi Bapak seringkali memarahi keluarga Bapak, dan Bapak tidak pernah mengalami hal sebelumnya seperti ini. Bapak belum pernah berobat, dan juga Bapak tidak memiliki riwayat kejang, trauma maupun penyakit kronik lainnya. Bapak tidak merokok maupun konsumsi obat terlarang. Lalu kemudian tidak ada keluarga yang mengalami hal serupa. Lalu pendidikan sebelumnya Bapak tidak ada hambatan ya Bapak ya. Ada yang ingin Bapak tambahkan? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik Bapak, selanjutnya pemeriksaan status mental ya Bapak. Nah di sini untuk melihat kondisi Bapak lebih dalam lagi. Nah di sini juga saya seperti tadi akan memberikan pertanyaan dan juga Bapak memberikan jawaban untuk mengetahui kondisi Bapak. Dan Bapak tidak usah khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaannya ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia ya Pak ya. Jadi Bapak tadi mengemukakan bahwa Bapak itu mendengar suara-suara seperti mengancam Bapak, dan Bapak itu ada pengalaman lain tidak yang seperti melihat orang lain begitu Pak? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Bagaimana dengan ingatan Bapak sekarang? Kadang suka kak lupa-lupa dok. Oh iya, seperti apa itu Bapak contohnya? Biasa kalau belanja kak, aku lupa hitungannya uangku dok, kembaliannya. Oh iya ya. Itu Bapak hari ini bisa tahu enggak Pak, ini hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa? Hari Jumat tanggal 2 November 2020. Oh iya Bapak ya. Itu Bapak ingat ya. Dan juga Bapak tadi kan Bapak sudah makan sebelum ke sini, dan itu makanannya apa Bapak? Makananku ikan sama sayur. Oh iya Bapak. Nah sebulan terakhir ini Bapak pernah keluar kota tidak? Nggak pernah dok. Pernah
Nah, tanggal lahir Bapak ingat dan tanggal lahir orang tua ingat Bapak? Ingat. Ingat. Nah, pelajaran apa yang Bapak senangi dulu Pak? Fisika, matematika, sama kimia, sama penjaskes dok. Pernah juara ya Bapak ya di dalam bidang tersebut? Iya dok. Nah, ya Bapak, selanjutnya Bapak ini sangat cukup berprestasi ya, Bapak suka banyak pelajaran dan ada bakat lain yang Bapak miliki? Saya suka olahraga dok, main bulu tangkis. Oh iya, baik Bapak. Bagaimana dengan kegiatan seharinya seperti mandi, makan, dan lain-lain Bapak? Bagus dok, saya bisa urus diriku. Cuman saya tidak suka mandi. Kenapa Bapak? Karena takut diguna-guna dok. Oh, seperti itu ya Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak saat ini? Perasaanku senang. Apakah mudah marah Bapak seperti itu? Iya, mudah marah dok. Oh iya Bapak. Gampang tersinggung. Bapak pernah memukul seseorang di rumahnya Bapak? Sering dok. Nah bilang keluarga sering kak pukul istriku sama anak-anakku dok. Oh, seperti itu ya Bapak. Pernah merusak barang-barang di dalam rumah Bapak? Iya, sering kak pecahkan piring, pecahkan vas bunga. Oh iya Bapak. Nah sekarang ini kan Bapak ini mudah tersinggung. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini Pak? Dapatku seharusnya keluarga aku mengerti dok. Ya, Karena sekarang saya tidak tahu diriku. Kenapa? kondisinya sedang tidak baik ya Bapak ya. Iya dok. Nah ini Bapak tahu penyebab kondisinya Bapak? Diguna-guna ini dok. Oh diguna-guna ya Bapak ya. Nah ini kan Bapak alami hal tersebut, orang lain tidak dengar, jadi ini harus diobati ya Bapak ya, karena Bapak mendengar hal-hal yang orang lain tidak dengar. Nah kalau misalnya Bapak dalam situasi ketika Bapak menemukan anak di jalan Bapak dan sedang terluka, apa yang akan Bapak lakukan? Saya panggil dokter. Panggil dokter ya Bapak, itu hal yang tepat ya Bapak. Nah baik Bapak, ini untuk penilaian status mentalnya itu sudah sampai di sini, tapi saya ingin menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan terlebih dahulu ya Bapak. Lalu sebelum itu saya ingin cross check ulang Bapak ya, dan membacakan kembali, nanti Bapak bisa koreksi. Nah di sini Bapak tidak melihat hal-hal yang lain dan juga ingatan Bapak itu lebih susah menghitung uang kembalian, dan juga Bapak tahu tanggalan hari ini, tahu makanan apa yang dimakan sebelumnya, dan juga sebulan terakhir ini tidak pernah keluar kota ya Bapak. Tanggal lahir dan tanggal lahir orang tua itu ingat, dan juga Bapak cukup berprestasi. Lalu kegiatan sehari-harinya itu bisa melakukan sendiri, tapi sulit melakukan suatu kegiatan yaitu mandi karena takut diguna-guna ya Bapak ya. Nah sekarang itu Bapak mudah tersinggung dan Bapak ingin keluarganya Bapak itu mengerti kondisi Bapak sekarang. Lalu Bapak mencurigai Bapak memang benar-benar diguna-gunai, dan juga Bapak akan menolong anak jika menghadapi kondisi tersebut, memanggil dokter seperti itu ya Bapak. Ada yang ingin Bapak tambahkan? Nah, tidak ada ya, baik Bapak. Selanjutnya itu kita melakukan penegakan diagnosis dan pengobatan ya Bapak. Jadi pemeriksaan wawancaranya sudah selesai Bapak, semoga lekas sembuh. Jadi dari hasil status mental dari pasien itu kita nilai secara umumnya terlebih dahulu. Kepala sampai kakinya itu baju lusuh maupun rambutnya itu lusuh. Pasien gelisah, suka melirik ke kanan maupun ke kiri, banyak goyang, psikomotoriknya itu gelisah, kemudian bicaranya itu jelas, intonasi kadang-kadang meninggi, lalu sikap terhadap pemeriksaannya itu kooperatif, keadaan afektif, mood irritable atau mudah marah, keserasian tidak serasi, empati tidak dirasakan, kemudian persepsi halusinasi auditorik, kemudian tidak didapatkan delusi, nilai isi pikiran itu ada waham karena merasa rekan kerjanya itu dia tidak sependapat dan kadang marah-marah dan membisikkan sesuatu di telinganya.
tidak didapatkan ide ingin bunuh diri, orientasi orangnya itu baik, daya ingat jangka panjang dan jangka pendeknya baik, konsentrasi mudah dialihkan atau mudah teralihkan, fungsi intelektualnya itu baik karena ingat tanggal, hari maupun tahun, impulsnya itu terganggu, sosial terganggu, suka marah-marah, pasien masih sadar akan gangguan dirinya dan mau berobat, lalu informasi dapat dipercaya.